Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau seorang sales menjajakan atau menawarkan barang, ia berusaha supaya barang yang ditawarkan dibeli, ya. Tetapi masalah yang sering dihadapi oleh sales menghadapi konsumen adalah ragu-ragu, ya. Antara beli, tidak beli, beli, tidak beli. Sering sales atau penjual berusaha untuk memikat dan menarik hati pembeli untuk mengambil keputusan membeli barang itu. Bapak Ibu, saya kira pernah ya, sebagian paling tidak, atau bisa jadi semua saudara yang sudah berumur pernah memiliki keraguan ya untuk membeli barang. Ya. Karena saudara harus mengeluarkan uang, ya, namanya transaksi. Ini sebuah transaksional, ya. Saudara harus barter. Saudara keluar uang, saudara mendapat barang. Ragu-ragu kenapa? Kenapa ragu-ragu? Kita mempertimbangkan apakah dengan uang yang kita keluarkan, kita belanjakan, kita mendapat sesuatu yang pantas. Ya, kalau barangnya murah, katakanlah saudara punya uang 10 juta rupiah. Barang itu harga 100 ribu, 200 ribu, saudara tidak perlu mikir ya. Beli saja. Kalau barang itu penting, saudara tidak memikirkan harganya. Yang penting bagaimana barang itu saudara miliki dan saudara mengeluarkan uang sebanyak apapun Anda tidak pikirkan. Misalnya kalau ada saudara keluarga anggota keluarga yang sakit. Kesehatan dan nyawa keluarga ini mahal ya. Orang atau saudara bisa jual rumah, jual tanah, pinjam, jual mobil, apapun supaya bisa membayar ongkos rumah sakit dan keluarga sembuh. Kalau orang tua, ini anaknya yang sakit, bisa berkata, biar aku yang sakit, jangan anakku, jangan dia meninggal, biar aku yang meninggal. Tidak ada keraguan nih saudara. Karena sudah tahu ini barang mahal ya. Kesehatan, nyawa itu barang mahal. Jadi nggak ngitung saudara. Begitu saudara-saudara. Kalau saudara punya urusan polisi saja, demi bisa lolos dari urusan itu, saudara juga bisa pinjam-pinjam uang, jual barang atau apapun, saudara. Pernahkah saudara ragu-ragu untuk hidup suci? Ragu-ragu untuk hidup sungguh-sungguh. Berulang-ulang ditawari pendeta hidup suci. Setiap kali ke gereja mendengar khotbah hidup suci. Tapi saudara tidak kunjung hidup suci. Diajak berdoa pagi. Tapi saudara tidak kunjung mau doa pagi. Atau doa tapi bolong-bolong. Kalau lagi mau, ya doa, tidak mau, ya tidak berdoa. Ragu-ragu, saudara.
Karena saudara menganggap kesucian itu kurang bernilai. Kesucian itu sama dengan melakukan kehendak Bapa. Sama. Kalau agama pada umumnya melakukan hukum. Ada hukumnya. Kalau Kristen sebenarnya tidak ada hukumnya. Hukumnya cuma kasih. Dan Allah itu kasih adanya. Jadi apapun yang kamu lakukan harus sesuai dengan pikiran perasaan Allah yang kasih itu. Ya tentu saja kita harus jadi orang yang bermartabat, ya, beradab. Dan kita juga bisa melihat 10 hukum Allah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel supaya mereka menjadi bangsa yang beradab. Tetapi menjadi orang Kristen itu tidak cukup jadi orang beradab, tidak cukup jadi orang baik, tapi harus seperti Bapa, punya pikiran, perasaan yang cerdas dalam setiap keputusan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kita ke gereja, kita doa pagi, kita baca Alkitab, kita doa pribadi, yang semua itu merupakan sarana atau cara untuk memiliki kecerdasan dalam mengambil keputusan. Kalau kita memiliki kecerdasan rohani, apa yang kita putuskan sesuai dengan kehendak Allah, itu baru sah menjadi anak Allah. Jadi sah saudara jadi anak Allah kalau saudara punya sifat Allah. Nah, penipuan di dalam banyak gereja, dan ini merupakan penyesatan. Kalau orang sudah percaya Yesus Kristus pasti selamat. Itu bohong. Biasanya percayanya hanya di pikiran, itu bohong. Percaya itu artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Kalau orang berkata percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus menyerahkan diri kepada Yesus. Dan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku yang sama. Jadikan semua orang seperti aku. Banyak orang Kristen belum seperti Yesus. Saya saja setengah mati, saudara. Setengah mati. Berat. Jadi dokter, enggak sulit-sulit amat, saudara. Tapi juga tidak mudah kalau sekolahnya bagus ya. Bahkan menjadi profesor juga bisa. Tetapi untuk menjadi seperti Bapa atau sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Mengapa serupa dengan Yesus? Karena Yesus ini yang dikatakan yang sulung ya, yang pertama dari semua manusia yang pernah ada yang berhasil memiliki kecerdasan seperti Bapa. Makanya firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 agar kita serupa dengan Yesus. Artinya ya memiliki kemampuan untuk selalu seiring dengan Allah. Dan ini memang proses hidup ya saudara, yang merupakan sekolah kehidupan. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini. Ini hanya untuk orang-orang pilihan. Jadi kalau saudara memiliki family, tetangga bukan orang Kristen, ya memang belum tentu mereka jadi umat pilihan. Saudara mau ngomong apa saja juga tidak pernah jadi Kristen. Karena memang bukan umat pilihan.
Tetapi hidup kita harus membuat mereka tidak jadi jahat. Paling tidak mereka tidak jadi jahat, mereka juga bisa menjadi anggota masyarakat kerajaan surga. Tapi kalau kita harus sempurna, tidak boleh hanya menjadi baik, itu tidak boleh. Makanya saudara tiap minggu ke gereja ini bukan sekedar mau setor muka lalu ikut yang namanya kebaktian atau liturgi, tapi harus mendengar firman dan menuruti nasihat-nasihatnya. Nah, tapi masalahnya orang tidak berani transaksi. Masalahnya orang tidak berani barter, saudaraku, ya. Tidak berani barter. Banyak alasan mengapa orang tidak berani barter, saudara. Ya. Kenapa? Yang pertama, dipikirnya kesucian itu tidak bernilai. Surga itu tidak bernilai. Atau dianggap tidak bernilai, lalu gampang nanti kalau meninggal dunia, ya, kalau sudah meninggal dunia masuk surga lah gitu kira-kira, saudara. Ini juga karena penyesatan tadi, percaya Yesus mati masuk surga. Saudara percaya Yesus, kelakuanmu tidak seperti Yesus berarti tidak percaya. Saudara mengaku percaya Yesus, kelakuanmu tidak seperti Yesus itu berarti Anda tidak percaya. Kalimat ini mestinya saya jelaskan lebih panjang ya. Tapi demi nama Tuhan Yesus yang mempercayakan kursi ini atau mimbar ini, saya berkata benar. Orang yang percaya Yesus itu harus seperti Yesus. Maka dalam surat Yohanes dikatakan siapa mengaku berada di dalam Dia, wajib hidup sama seperti Dia. Jadi kalau saudara ditanya apakah percaya Yesus, percaya. Saya tahu saudara percaya. Kalau orang jual beli, kalau mau jual barang itu bayar, tek, diambil. 5 menit, 10 menit, jangan-jangan 2 menit, tek, selesai. Tapi kalau menjadi suci itu barternya itu 70 tahun. Sepanjang umur hidup saudara barternya itu. Tiap hari itu barter terus. Harus memenuhi yang bisa dikatakan kuota. Sampai saudara makin seperti Yesus, itu saudara memiliki kesucian itu dan kata Alkitab ya, hak penuh masuk kerajaan surga. Hak penuh. Atau kalimat lain, keselamatan menjadi milik yang pasti. Biasanya ciri orang seperti ini tidak takut mati, tidak takut sama sekali meninggal dunia. Cirinya juga biasanya rela berkorban apapun untuk pekerjaan Tuhan. Ciri yang lain adalah dia tidak terikat dengan kesenangan dunia. Jadi barternya itu bukan 5-10 menit, bertahun-tahun. Ya. Sampai hidup suci, tidak menyenangi dunia, rela berkorban apapun untuk Tuhan. Ya. Begitu, saudara. Tapi banyak orang berpikir surga itu tidak bernilai. Ya kalau mati tidak mau masuk neraka, tapi jangan suci lah sekarang belum. Tidak mau. Suci itu dianggap tidak bernilai. Lalu gampang masuk surga. Ini salah. Ada lagi yang berpikir bahwa menjadi suci itu tidak mungkin. Ini setan ini yang menipu. 1 Petrus 1 ayat 16 firman Tuhan mengatakan,
Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan yang berfirman loh, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kudus itu bisa. Kalau tidak dimulai hari ini, saudara sampai mati tidak pernah kudus. Kudus itu sebenarnya sama dengan kecerdasan rohani tadi. Kemampuan untuk bertindak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau pakai istilah populernya dalam dunia teologi atau dunia psikologi itu spiritual quotient, spiritual quotient. Jadi kecerdasan rohani. Menganggap kesucian itu tidak bernilai tinggi, sehingga tidak diupayakan. Masuk surga itu gampang sehingga tidak mengupayakan. Suci itu tidak akan bisa dilakukan. Itu. Padahal Tuhan berkata, kuduslah kamu. Jangan menuduh Tuhan itu bohong atau Tuhan itu jahat. Menyuruh apa yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan tidak mungkin menyuruh Anda terbang karena Anda nggak punya sayap. Anda bukan burung. Anda lari paling cepat berapa? 15 km per jam, 20 km per jam. Tuhan tidak suruh Anda lari 80 km per jam, memangnya mobil. Ya kan? Anak umur 10 tahun tidak mungkin disuruh angkat barang 30 kilo, tidak bisa dia. Tapi kalau ngangkat barang 3 kilo mungkin masih bisa walaupun terseok-seok ya. Jadi suci itu bisa. Saudara kalau tidak mau belajar mulai sekarang, saudara ke gereja ini juga percuma. Nanti meninggal saudara, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Percuma. Percuma. Saudara kalau anggap remeh apa yang saya ucapkan, Anda celaka loh. Bukan nyumpahi, Anda celaka. Benar. Celaka. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah itu diusir dari hadapan Allah. Tapi kalau hati orang sudah keras, dia berkata begini. Biar aja diusir, emangnya gua peduli. Oh ya udah, yang begitu sih enggak usah kita ngomong ya. Saya cuma bilang lebih baik kamu tidak pernah jadi manusia, Mas. Jadi monyet. Karena monyet hidup, mati, selesai. Kalau manusia mati masih sadar terus. Harus menghadap pengadilan. Mosok, ya you kalau nggak percaya ya sudah. Kita nggak usah paksa orang. Jangan ragu-ragu, saudara. Firman Tuhan mengatakan di Yakobus pasal 1, ya, orang yang mendua hati itu tidak mendapat apa-apa. Saudara pilih Tuhan saja sudah. Matius pasal 6 ayat 24, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau mau Tuhan, Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tidak terlalu bermasalah saudara itu miskin secara ekonomi ya. Yang penting dari ke hari bisa makan dulu deh ya. Tempat tinggal masih numpang atau kontrak, enggak apa-apa. Ya, namanya kalimat yang saya ajarkan bisa dilewati tanpa target. Tahun ini kita kontrak, enggak usah mikir wah tahun depan mesti punya rumah sendiri. Stres, orang penghasilan per bulan cuma 4 juta. UMR, beli rumah apa? Ya ditabung yang 500 ribu untuk kontrak lagi. Yang jalani aja, nanti ada kok caranya Tuhan merubah nasib. Seandainya tidak, kita kan rumahnya di surga Bapak Ibu. Nah kalau berkata rumahnya di surga, orang berkata ya itu mah fatalistik. Loh,
Kita nggak tahu kapan mati kok fatalistik. Besok mati juga bisa. Benar-benar rumah kita di surga. Ini ya, kalau hamba-hamba Tuhan tidak mikir bahwa rumahnya di surga, pasti pelayanannya tidak benar. Nanti pengen punya rumah besar lah, punya tabungan banyak lah. Kita menikmati kehidupan itu nanti, bukan hari ini. Makanya kita persiapan, saudaraku. Jangan ragu-ragu. Jangan berkata suci itu tidak bisa kan. Lalu yang keempat, hidup suci itu dianggap menyakitkan. Waduh, ampun deh. Hidup suci itu dianggap menyakitkan. Seperti anak sekolah. Sekolah itu penting. Tapi sering dianggap menyakitkan. Fokusnya game. Jadi kalau ada PR, waduh mengganggu tuh. Gitu. PR-nya yang jadi mengganggu, mendistrak namanya. Mestinya yang mendistrak itu apanya? Gamenya. Ini kalau suami-suami yang tidak tidak punya niat ke surga, istrinya mengajak, "Pap, kita ke gereja." Waduh, ganggu nih. Mestinya yang ganggu itu kalau saudara dibawa kemana ya, hari Minggu misalnya, teman berkata, lu mau hari Minggu mau kemana lo? Yuk kita main biliar misalnya. Bukan enggak boleh main biliar. Ini hari Minggu ke gereja. Waduh, lu ganggu gua mau ke gereja. Tapi yang hobinya misalnya biliar, pokoknya siang malam main biliar. Istrinya bilang, "Pap, kita ke gereja." Ya, ganggu gua lo. Ini yang mestinya ganggu itu apanya? Tinggal sekarang saudara punya tujuan, prioritas itu apa? Saya bukan ngancam ya. Saya ini kan salesnya, saudara. Saya menawarkan kekekalan karena saya sendiri juga transaksi juga. Transaksi. Saya memilih Tuhan. Jadi kalau saya transaksi, saya mengerti bahwa ternyata hidup suci itu indah. Mematikan daging dulu, transaksi lah, ya kan? Barter ya. Dosa-dosa ditanggalkan, kesenangan-kesenangan ditanggalkan. Itu barter. Ya kalau saudara tidak mau ya enggak bisa. Saya berharap pada pagi ini waktu Indonesia Barat ada yang sungguh-sungguh mulai memilih Tuhan. Jalanmu yang tadinya ke sana, ke kanan, sekarang harus ke kiri. Ya. Saudara ke gereja ini bukan berarti atau belum tentu jalan saudara sudah benar loh. Orang ke gereja itu belum tentu jalannya benar. Kalau tiap hari saudara tidak hidup, belajar hidup kudus, tidak belajar hidup sesuai dengan kehendak Allah, jalanmu salah. Percuma juga ke gereja. Tapi kalau tiap hari saudara hidup berusaha hidup benar, pasti ke gereja. Jadi orang ke gereja belum tentu benar. Tapi orang benar pasti ke gereja. Lalu kalau orang nggak ke gereja, ya pasti nggak benar. Padahal bisa ke gereja gitu, kecuali sakit atau urusan lain. Jangan sombong. Anda bukan siapa-siapa. Jangan sombong. Saudara mau kaya seberapa? Ya jangan sombong. Jadi mulai hari ini saudara harus mulai mengarahkan hidup saudara ke Tuhan.
Pagi bangun berdoa jam 5 bersama saya temenin. Tiap pagi selalu saya, kecuali saya keluar kota, saya harus terbang naik pesawat dari pagi kan enggak bisa. Pak Yehuda pimpin atau yang lain. Ada doa pribadi, tiap hari ada waktu ketemu Tuhan. Itu serius urusannya dengan Tuhan. Jangan saudara meninggal, saudara tidak bisa bawa apa-apa, tidak punya siapa-siapa, saudara tidak dikenal Tuhan. Celaka, jangan gitu. Jangan memandang kesucian itu tidak ada artinya. Aduh saudara, powerful, kuat sekali. Saya sering mengatakan, kalau you punya persoalan, kalau Anda punya persoalan, lawan dengan kesucian. Hidup suci. Masalahmu akan diselesaikan Tuhan. Apalagi masalah-masalah yang melampaui kemampuanmu. Kalau saudara hidup suci, saudara menjadi sahabat Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dan kalau saudara menjadi sahabat Tuhan, intim dengan Tuhan, menjadi kekasih Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dipermalukan, diinjak-injak orang. Tidak akan. Makanya lawan masalahmu dengan kesucian. Udah buntu, mumet, ya, saudara tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Hidup suci, jangan berbuat dosa. Hidup suci itu kan sebenarnya juga abstrak, rumit. Apa sih hidup suci itu? Tidak bisa dijelaskan, tapi ketika saudara menjaga mulut, menjaga pikiran supaya bersih, tindakan saudara bersih atau benar, itu jadi clear. Suci itu sesuatu yang bisa kita rasakan, kita nikmati, dan tentu dinikmati oleh Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan menganggap kesucian itu sulit, ya. Lalu berpikir surga gampang lah, enggak usah suci-suci. Wah salah, hanya orang kudus yang bisa masuk Yerusalem. Iya saudara, jangan berpikir suci itu tidak bisa dijangkau, tidak bisa dicapai, tidak bisa diselenggarakan dalam hidup. Salah, bisa. Tuhan tidak mungkin memberi perintah yang saudara tidak bisa lakukan. Dan jangan berpikir suci itu menyakitkan. Wah itu setan menipu saudara. Nah, tapi harus transaksi, ya. Mestinya saudara bergaul dengan si A, saudara tidak bergaul dengan si A, transaksi. Ya. Mestinya pengen nonton sesuatu, itu tidak pantas, transaksi, tidak mau nonton yang lain yang bersih. Saudara harus mengambil keputusan A, menyenangkan daging dan nafsu saudara. Saudara berkata, enggak, aku tidak mau lakukan ini, aku pilih ini. Pilih yang kudus. Itu transaksi. Tiap hari transaksi, saudara. Nonton TV bukan tidak boleh. Tinggalkan televisi. Baca Alkitab. Transaksi. Tarik selimut pagi hari, enak. Tapi transaksi. Buang selimut, lipat tangan. Itu transaksi. Tiap hari Anda berkah begitu, kuota tercapai. Anda bisa mencapai kesucian. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, kalau mau masuk surga itu seriusnya 100%. Karena saudara harus memilih Tuhan atau bukan, surga atau dunia. Nah, banyak orang mengajar atau gereja, kita tidak nunjuk gereja mana-mana ya, yang mengesankan surga itu gampang. Lalu urusannya ekonomi, kesehatan. Loh, kita butuh ekonomi, kesehatan. Tapi yang utama itu keselamatan kekal. Kalau orang memikirkan keselamatan kekal, itu pasti nanti akan menjaga kesehatan. Kita harus panjang umur untuk mencapai kesucian, saudara. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kalbudi, dan kekuatan. Harus kerja.
Orang miskin bisa dipakai Tuhan, tapi orang kaya secara materi lebih efektif. Lulusan SMA juga bisa dipakai Tuhan, tapi kalau dia menjadi seorang direktur harus lulus S1 atau S2, lebih efektif. Kondektur bisa dipakai. Kerja keras dong. Jadi kalau orang tidak mau kerja keras, maunya nyantai-nyantai, nggak beres hidupnya. Dia nggak menghormati Tuhan. Tuhan sudah beri berkat, masih nyantai. Jangan gitu. Jangan ragu-ragu, saudara. Aku memilihmu Tuhan, ya. Itu serius. Kalau saudara tidak memilih segera, itu ada limit waktu. Limit waktunya 1, waktu Anda mati. 2, waktu Anda tidak berdaya, di rumah sakit tergeletak, udah nggak bisa apa-apa. Itu sebenarnya limitnya habis. Ke gereja nggak bisa, baca Alkitab nggak bisa, udah nggak bisa bangun. Itu limitnya habis. Yang ketiga, masih sehat, kemana-mana bisa, tapi hatinya keras, nggak bisa juga. Paham? Katakan amin. Tepuk tangan. Saudara mau bertobat nggak? Kita tidak mengatakan kita ini gereja paling benar atau paling baik. Tapi gereja yang mengajarkan seserius ini tidak banyak. Makanya kalau saya mengajarkan ini, saya sendiri harus sudah melakukan. Saya harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Bukan sombong, memang harus. Ini semua pendeta-pendeta hamba Tuhan harus. Nggak bisa nggak boleh cuman jadi orang baik, nggak bisa. Harus jadi teladan. Makanya ya saudara-saudara, kita tidak boleh takut berkata begini, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Apa? Mungkin nanti siang Anda dijemput malaikat. Loh iya, bukan nyumpahi. Lalu kalau Anda tidak berani berkata, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Saudara masih buka peluang bikin dosa? Ada yang lebih tegas lagi, aku tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Tapi nanti kalau kita bikin dosa gimana Pak? Ya minta ampun. Lalu katakan lagi, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Itu berarti Anda serius. Coba kalau pendeta memberkati orang nikah, hei, Tong, Neng, ayo janjian. Ayo Tong laki-laki ya. Bilang sama bini lu, ayo bilang, aku berjanji menerima engkau sebagai istri dan setia dalam susah maupun senang, dalam apa penderitaan atau apa. Dan menjadikan engkau satu-satunya istriku dan setia. Katakan, ngomong dia. Kamu Neng, ngomong. Tapi kalau, aduh saya ragu-ragu om, bubar. Kamu masih mau beri peluang selingkuh. Kamu mau beri peluang kawin lagi. Hah? Nih Bapak Ibu yang dulu pemberkatan di gereja. Saudara mengucapkan itu enggak? Enggak ragu-ragu kan? Enggak mikir bakal punya istri lagi atau selingkuh kan? Kenapa untuk Tuhan kita tidak berani janji begitu? Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Ini tadi baru 40%, 35% ini. Yang lain kemana? Aku tidak akan berbuat dosa lagi. 2, 3. Aku tidak akan berbuat dosa lagi ya. Coba kalau wanita dulu. 2, 3. Pria, 2, 3. Aku
Yang di sana itu kayaknya nggak ada mulutnya. Tapi mungkin ada mulutnya, saya nggak dengar. Ya. Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Semua 2, 3. Oke ya. Jadi bapak-bapak tidak boleh lagi KDRT. Ibu-ibu juga tidak boleh KDRT sama suami ya. Kalau suami KDRT pakai tangan, tapi kalau ibu pakai mulut. Ini KDRT juga. Kekerasan dalam rumah tangga, verbal namanya. Dasar laki nggak bisa cari duit loh, monyet aja bisa cari uang. Masa ada Sarimin ke pasar, itu kan cari uang. Sarimin jual bakso gituan ya. Ada yang gitu tuh ya. Monyet aja bisa cari uang. Lu laki-laki goblok. Ini mau menganiaya. Apalagi suami yang memang nggak mau ribut. Iya deh mam. Jadi saya lebih goblok dari monyet. Iyalah. Tapi kenapa lu kawin sama monyet? Lebih goblok dari monyet. Nggak usah ngomong gitu Bapak ya. Ibu-ibu juga udah berhenti berbuat dosa ya. Yang nyumpahin mertua cepat mati, sekarang jangan nyumpahin lagi ya. Tulis, mama mertua cepat mati. 100 kalimat ditulis dipajang di tembok. Jangan, udah nggak perlu begitu ya. Kita berani berjanji untuk tidak berbuat dosa. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Hidup suci, jangan ragu-ragu. Transaksi ini kita lakukan. Oke. Saudara hari ini mendengar nasihat Tuhan. Benar nasihat Tuhan. Jangan saudara tidak meresponinya. Saudara harus meresponinya. Katakan amin. Hidup saudara akan diubahkan Tuhan. Ya, tetaplah datang ke gereja ini. Ya, gereja yang mengajarkan saudara kebenaran, yang mempersiapkan saudara sungguh-sungguh masuk langit baru, bumi baru, dan khususnya istana rumah Bapa. Mulailah bangun pagi berdoa jam 5. Tinggalkan kebiasaan dosamu. Jangan berpikir saudara aman-aman saja dengan dosa itu. Jangan, itu bahaya. Ya. Amin.